Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek akhir analisis perancangan sistem yang telah dikerjakan oleh kelompok kami. Tapi sebelum lebih lanjut, perkenalkan nama saya Federico Roberto dos Santos. Saya Muhammad Fahmi Al-Falki. Saya Zaria Arya Alfatan. Oke, untuk yang pertama yaitu pada bagian pendahuluan. Bisnis laundry merupakan salah satu jenis usaha yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat akan layanan pencucian pakaian yang praktis dan efisien. Untuk menunjang operasional bisnis laundry secara optimal, diperlukan sebuah sistem terintegrasi yang mampu mengelola proses bisnis dari hulu ke hilir. Presentasi ini bertujuan untuk memaparkan hasil analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta pemodelan dengan diagram-diagram untuk sistem Najwa Laundry. Proses analisis dilakukan dengan metode wawancara kepada pemangku kepentingan. Dalam presentasi ini akan dibahas mengenai deskripsi sistem, kebutuhan fungsional, non-fungsional, serta fungsionalitas utama melalui use case diagram dan diagram-diagram lainnya yang telah dirancang. Untuk selanjutnya yaitu deskripsi sistem. Sistem Najwa Laundry adalah sebuah solusi terintegrasi yang dirancang untuk memfasilitasi operasional bisnis laundry secara efisien. Sistem ini terdiri dari 3 subsistem utama, yaitu sistem manajemen pelanggan, sistem laporan keuangan, dan sistem manajemen pesanan yang saling terhubung untuk menyediakan layanan yang optimal bagi pelanggan dan manajemen yang efektif bagi pemilik bisnis. Selanjutnya yaitu kebutuhan fungsional. Pada kebutuhan fungsional ini terdapat 2 aktor, yaitu aktor yang pertama ya pelanggan. Pada aktor pelanggan di sini ada 6 kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem harus menyediakan fitur pendaftaran akun bagi pelanggan dengan mengisi data nama, nomor telepon, email, dan password. Yang kedua, sistem harus mampu mengidentifikasi akun pelanggan saat masuk ke dalam sistem dengan email dan password. Terus yang ketiga, sistem harus memungkinkan pelanggan untuk memilih dan mengubah paket langganan yang tersedia. Lalu untuk yang keempat, sistem harus memfasilitasi pelanggan dalam membuat pesanan laundry baru dengan mengisi informasi jenis layanan dan jadwal antar jemput. Lalu yang kelima, sistem harus memungkinkan pelanggan untuk memantau status pesanan secara real time. Lalu yang terakhir, sistem harus memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran pesanan dengan berbagai metode pembayaran seperti transfer ke bank. Lalu untuk aktor pemilik laundry, untuk kebutuhan yang pertama, sistem harus memungkinkan pemilik laundry untuk mengisi atau memperbarui status pesanan, misalnya sedang diproses, selesai, atau dalam pengiriman. Lalu yang kedua, sistem harus memungkinkan pemilik laundry untuk menentukan dan memperbarui harga layanan. Lalu yang terakhir, sistem harus menyediakan fitur untuk pemilik laundry dalam melihat dan mengelola laporan keuangan. Kemudian ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, sistem harus memastikan keamanan dan pelanggan dengan enkripsi dan mekanisme proteksi data lainnya. Yang kedua, sistem harus mampu menangani setidaknya 100 transaksi per hari tanpa penurunan kinerja. Yang ketiga, sistem harus dapat ditingkatkan untuk menangani peningkatan jumlah pelanggan dan pesanan di masa depan. Yang keempat, sistem harus memiliki waktu operasional minimal 99,9%. Yang kelima, sistem harus user friendly dan mudah digunakan oleh pelanggan dan staf. Yang keenam, sistem harus responsif dengan waktu respon maksimal 2 detik untuk setiap permintaan. Yang ketujuh, sistem harus kompatibel dengan berbagai perangkat dan browser yang umum digunakan. Dan yang terakhir, sistem harus mudah dipelihara dan diperbarui untuk memastikan keberlanjutan operasional.
Oke, masuk pada bagian diagram. Diagram yang pertama yaitu use case diagram. Pada use case diagram ini saya membuatnya itu tidak per masing-masing use case, akan tetapi secara sistem keseluruhan agar kita mengetahui bagaimana satu use case itu dapat berinteraksi dengan use case lainnya. Untuk activity diagram, ini merupakan activity diagram pengelolaan keuangan oleh pemilik laundry. Pemilik laundry memilih pilihan laporan keuangan, kemudian pemilik laundry melihat laporan, yang ketiga pemilik laundry pilih periode waktu, dan yang keempat pemilik laundry unduh laporan, dan yang terakhir pemilik laundry analisis laporan. Selanjutnya use case. Di sini kami memilih 5 use case. Yang pertama use case register customer. Dalam use case ini pelanggan atau customer memulai proses pendaftaran melalui antara muka pengguna atau UI. Terus UI memanggil metode create customer pada kelas customer untuk membuat akun baru. Nah, kelas customer lalu memvalidasi informasi yang diberikan dan kemudian menyimpan data pelanggan baru tersebut ke dalam database. Setelah data disimpan, sistem mengirimkan konfirmasi ke UI yang kemudian akan menampilkan pesan bahwa pelanggan sudah terdaftar di sistem. Next. Selanjutnya use case kedua yaitu create order. Di use case ini dimulai ketika pelanggan membuat pesanan melalui UI. Terus UI memanggil metode create order pada kelas order yang menciptakan pesanan baru dengan ID pelanggan dan detail pesanannya. Terus order menambahkan detail pesanan menggunakan kelas order details. Lalu order menjadwalkan pengambilan pesanan dengan memanggil metode schedule pickup pada kelas delivery schedule. Setelah semua informasi disimpan ke dalam database, UI akan menampilkan konfirmasi bahwasannya pesanan sudah disimpan kepada pelanggan. Next. Use case ketiga yaitu make payment. Dalam use case ini, pelanggan memulai proses pembayaran melalui UI. Terus UI mengambil informasi pesanan dengan memanggil metode get order pada kelas order. Kemudian membuat pembayaran baru dengan memanggil metode create payment pada kelas payment. Nah, kelas payment tersebut menyimpan data pembayaran ke dalam database dan memperbarui status pesanan menjadi paid atau sudah terbayar melalui kelas order. Setelah pembayaran berhasil diproses, UI akan menampilkan konfirmasi pembayaran kepada pelanggan. Next. Use case yang keempat yaitu update order status. Di use case ini dimulai ketika pemilik laundry atau owner memperbarui status pesanan melalui UI. Terus UI akan mengambil informasi pesanan dengan memanggil metode get order pada kelas order. Selanjutnya, order mengambil jadwal pengiriman terkait melalui kelas delivery schedule dan memperbarui status jadwal tersebut. Setelah itu, order memperbarui status pesanan dalam database. Dan terakhir, UI akan menampilkan pembaruan status kepada pemilik laundry atau ownernya. Next. Yang use case terakhir yaitu akses financial report. Dalam use case ini, pemilik laundry atau owner memulai proses akses laporan keuangan melalui UI. Lalu UI akan memanggil metode generate report pada kelas financial report, yang mana akan mengambil data pesanan, pembayaran, dan pengeluaran dari database. Setelah semua data terkumpul, kelas financial report akan menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan mengirimkannya kembali ke UI. Terus UI akan menampilkan laporan keuangan tersebut kepada pemilik laundry atau ownernya. Terus untuk class diagramnya, pertama di sini ada class customer. Kelas ini merepresentasikan pelanggan yang menggunakan layanan laundry. Atribut-atributnya ada customer ID, name, address, kontak info.
Kelas ini bertanggung jawab untuk mengelola informasi pelanggan dan memberikan data pelanggan ke kelas lain yang membutuhkannya, seperti kelas order. Selanjutnya ada kelas order. Kelas ini mempresentasikan pesanan laundry yang dibuat oleh pelanggan. Atribut-atributnya ada order ID, customer ID, order date, status, dan total amount. Metode utama dalam kelas ini mencakup create order, update order status, dan calculate total. Kelas ini bertanggung jawab untuk memproses pesanan dari pelanggan dan mengelola status pesanan. Terus ada kelas order detail. Kelas ini menyimpan rincian dari setiap pesanan atau order dari pelanggan atau customer. Atribut-atributnya meliputi order detail ID, service type, quantity, dan price. Kelas ini bekerja sama dengan kelas order untuk menyimpan informasi detail layanan yang dipesan. Selanjutnya ada kelas payment. Sebelumnya ada kelas delivery schedule. Kelas ini mengelola jadwal pengambilan dan pengiriman laundry. Atribut-atributnya ada schedule ID, order ID, pickup date, dan delivery date. Metode utama dalam kelas ini yaitu schedule pickup dan update schedule. Kelas ini memastikan koordinasi yang tepat untuk pengambilan dan pengiriman pesanan laundry. Terus ada kelas payment. Kelas ini berfungsi untuk mengelola transaksi pembayaran. Atribut-atributnya meliputi payment ID, order ID, service type, payment ID, order ID, payment date, amount, dan payment method. Metode utama termasuk create payment dan validate payment. Kelas ini bertanggung jawab untuk memproses dan mencatat pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Lalu ada kelas expense, ada kelas financial report sebelumnya. Kelas ini digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Atribut-atributnya seperti report ID, generate date, total income, total expense, dan net profit. Metode utamanya mencakup generate report dan get report detail. Kelas ini bertanggung jawab untuk mengolah data keuangan dari berbagai transaksi dan menghasilkan laporan untuk pemilik laundry. Terus ada kelas expense. Kelas ini berfungsi mengelola pengeluaran operasional laundry. Kelas ini bertanggung jawab untuk mencatat dan mengelola pengeluaran bisnis. Dan yang terakhir ada kelas owner. Kelas ini mempresentasikan status dari owner, yang mana di sini owner bisa melakukan login, menghandle atau mengatur pesanan, mengupdate status pesanan, dan mengakses laporan keuangan. Next. Jadi kesimpulannya, sistem Najwa Laundry ini adalah solusi terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional bisnis laundry melalui 3 subsistem utama, yaitu sistem manajemen pelanggan, sistem laporan keuangan, dan sistem manajemen pesanan. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk mendaftar, login, membuat pesanan, melakukan pembayaran, dan melacak status pesanan mereka. Pemilik laundry juga dapat mengelola pesanan, memperbarui status, menerapkan harga layanan, dan mengakses laporan keuangan. Dengan dukungan fungsionalitas seperti keamanan data, performa tinggi, dan skalabilitas dan kompatibilitas perangkat, sistem ini memastikan pengalaman pengguna yang optimal bagi pelanggan dan pemilik bisnis. Terus sequence diagram dan class diagram yang disusun sebelumnya menggambarkan interaksi antara komponen sistem secara rinci. Sementara use case skenario itu menunjukkan alur kerja utama dalam sistem. Dan dengan fitur-fitur ini diharapkan Najwa Laundry dapat memberikan layanan yang efisien dan responsif, sekaligus membantu pemilik bisnis dalam pengambilan keputusan strategis melalui laporan keuangan yang komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.